Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Sobat Rizky rahimahumullah, kita sebagai umat muslim percaya bahwa suatu saat nanti hari kiamat pasti akan benar-benar datang. Soal waktu dan kapannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Bahkan malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala, tanda hari kehancuran pun tidak tahu. Dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk mengimani tentang hari kiamat dan sepatutnya mengumpulkan bekal buat nanti di perjalanan menuju akhirat kelak. Dan tentunya bekal-bekal itu bukanlah harta ataupun uang yang kita miliki di dunia, melainkan pahala kebaikan yang kita kerjakan selama masih hidup di dunia. Dan satu hal yang pasti lagi, sebelum hari kehancuran tiba, umat muslim terutamanya akan diuji dengan fitnah yang begitu dahsyat. Fitnah yang dimaksud yakni fitnah Dajjal, yang akan menyebabkan kerusakan menjelang berakhirnya kehidupan dan menyesatkan orang-orang ke jalan yang salah dengan berbagai macam tipu dayanya. Namun tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya begitu saja. Allah akan menolong hamba-hambanya yang masih berjuang mempertahankan imannya. Allah akan menurunkan beberapa sosok yang akan membantu orang-orang beriman untuk melawan Dajjal laknatullah. Yang salah satu di antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Hampir semua umat muslim tahu dan mempercayai hal itu. Namun tetap saja pasti akan timbul pertanyaan, mengapa harus Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal? Kenapa tidak nabi yang lainnya? Terutama bagi umat muslim, pasti ada yang sedikit berpikiran, kenapa tidak Nabi Muhammad SAW saja yang membunuh Dajjal? Dan berikut inilah alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di hari kiamat kelak. Dan semoga penjelasan singkat ini bisa menjelaskan hal yang kadang masih dipertanyakan untuk sebagian orang. Dan alangkah baiknya simak sampai selesai agar tidak salah paham dalam memahaminya. Sobat Rizky rahimahumullah, Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal adalah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah atau ujian terbesar bagi umat manusia. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah itu. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara, yang maknanya kafir. Saat kemunculannya di akhir zaman, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya agar iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya, dia dapat menurunkan hujan dan menghidupkan manusia sesuka hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang. Kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman, diantaranya untuk membunuh Dajjal. Sobat Rizky rahimahumullah, perlu diketahui, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Seperti halnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 157, yang artinya, dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putri Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Inilah pendapat yang paling sahih. Beliau akan memberi dua opsi kepada manusia yang masih hidup di zaman itu: beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau diperangi. Dalam kurun waktu 40 tahun itu, 33 tahun dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun dalam kedamaian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang artinya, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun, Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Sobat Rizki rahimahumullah, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Dalam buku Tanda Berakhirnya Dunia, Syekh Mahmud Atiyah Muhammad Ali menukil riwayat dia Nabi Isa alaihi salam akan membunuh segala kesesatan, menghancurkan salib, membunuh babi, serta meletakkan jizyah. Saking pastinya kedatangan hari kiamat ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan detail tempat di mana Nabi Isa diturunkan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Aus bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Isa putri Maryam turun di Menara Putih di timur Damaskus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam berbagai literatur, para ulama juga menjelaskan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Bukan nabi yang lain adalah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Lantas Allah menampakkan kebohongan mereka, dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka, dan atau diturunkannya Nabi Isa agar dikebumikan di bumi. Sebab tidak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah dikebumikan di selain bumi. Juga ada yang berpendapat bahwa pada saat Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad dan umatnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad, dan Allah pun mengabulkan doanya. Di akhir zaman, beliau akan menjadi pembaharu urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka beliau pun membunuh Dajjal. Lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Ia menemukan Dajjal di pintu Lot, kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Artinya, tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Sobat Rizki rahimahumullah, lebih jelasnya lagi, inilah 4 jawaban kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa pada akhir zaman nanti akan kembali lagi turun ke bumi dengan membawa visi dan misi bahwa ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti, sebab kafir di zimi sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Sebab Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ada sebagian dari penduduk di dunia ini meyakini bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh tentara Romawi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, dan beliau digantikan oleh Allah, yaitu pada orang yang wajahnya serupa dengan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah hukum sebab ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putri Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ketiga, untuk menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sudah menegaskan kepada umatnya bahwa akan datang Nabi Muhammad, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 6 yang artinya, "Dan ingatlah pada saat Isa ibnu Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Akan tetapi pada saat Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Keempat, telah dekat ajalnya Isa alaihissalam. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa sudah meninggal dunia. Kenyataannya, Nabi Isa akan meninggal dunia sesudah mengerjakan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya, Nabi Isa akan mengalami kematian seperti yang dialami manusia lainnya. Akan tetapi, meninggalnya Nabi Isa sesudah membunuh Dajjal, dan beliau akan menegakkan keadilan bersama seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian meninggal dunia dan disolati oleh umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, telah disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Sahabat yang beriman, semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdakwah untuk mengesahkan Allah, selain ditugaskan untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam juga menegaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, adalah untuk seluruh manusia di dunia ini. Sobat Rizki rahimahumullah, ada juga sedikit penjelasan mengenai mengapa Dajjal takut dengan surat Al-Kahfi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa surat Al-Kahfi merupakan benteng dan pelindung dari kejahatan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca 10 ayat dari permukaan surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain disebutkan, orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi dan mentadaburinya pada hari Jumat atau malamnya, maka Dajjal tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Redaksi lain, barang siapa di antara kalian yang mendapatinya Dajjal, hendaklah dia membaca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Nawawi mengatakan, karena pada awal surah Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang menakjubkan, bagi yang mau mentadaburi dan merenungkannya, niscaya ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Perlu diketahui, surah Al-Kahfi mengandung pelajaran dan kisah-kisah hikmah, mulai dari kisah penghuni gua Ashabul Kahfi, kisah pemilik kebun, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, kisah Zulkarnain, dan Ya'juj dan Ma'juj, serta peringatan hari kebangkitan. Surat ini diturunkan di Mekah, surat Makkiyah, terdiri dari 110 ayat. Fitnah yang dibawa Dajjal ini tersirat dalam surah Al-Kahfi, di antaranya ujian keimanan, kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Keempatnya terkandung dalam surat Al-Kahfi. Karena itu, umat muslim dianjurkan tak hanya membaca surat Al-Kahfi, tetapi juga mentadaburi maknanya. Akan lebih baik lagi jika menghafal setidaknya 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhirnya. Selain dilindungi dari fitnah Dajjal, surah Al-Kahfi juga memiliki fadilah lain, seperti disinari oleh cahaya bagi yang membaca, diampuni dosanya antara 2 Jumat, hingga dijaga dari gangguan setan. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.